Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta ya'lamu annahul haq. Aku akan tampakkan kepada manusia ini tanda-tanda keagunganku di dalam penjuru-penjuru dunia ini, sehingga mereka tahu bahwa Al-Quran itu hak. Jadi Quran menyebutkan cerita-cerita secara ringkas, kemudian Allah SWT mengatakan Allah akan tampakkan tanda-tanda keagungannya di alam semesta ini, sehingga orang itu tahu bahwa Al-Quran itu hak. Maka cerita mengenai kaum Ad, ya, mencerita mengenai kaum Ad ini dalam sejarah itu nggak ada yang tahu. Tapi dalam abad 20 ini, dengan berkat penggalian-penggalian di Yaman, maka ditemukan itu fosil-fosil kaum Ad itu. Tulang-tulangnya sudah lama itu, yang orangnya gede-gede, kepalanya itu satu truk tronton itu gedenya. Ya. Akhirnya tahu bahwa Quran ini memang betul-betul luar biasa. Dari mana Nabi bisa tahu itu? Sedangkan ahli-ahli sejarah pun nggak tahu, tahunya setelah 1400 tahun ini baru tahu. Jadi Quran itu cerita ringkas-ringkas itu justru malah itu merupakan mukjizat sebetulnya. Seperti dalam cerita Fir'aun ini. Fir'aun itu memerintahkan Haman untuk membakar tanah liat. Wa auqid li ya Hamanu alati ini. Ini Mbah Khalil. Wa auqid li ya Hamanu alati ini wabnili waj'ali sorha wa auqid li ya Haman walatin. Hai Haman, bakarkan untuk saya tanah liat, lumpur, kamu bakar lumpur itu. Bangun untuk saya waj'ali sorha, bangunan yang tinggi. Ternyata ini kan cuma cerita biasa lah. Setelah 1400 tahun itu orang-orang Perancis mengadakan penelitian mengenai piramid-piramid yang ada di Mesir. Piramid tahu tuh, yang kayak gunung itu loh, batu ditumpuk kayak gunung itu, yang tempat apa itu bangunan-bangunan Fir'aun itu gede-gede itu, ada di Mesir sana, di Luxor. Beribu-ribu tahun, 1000 tahun lebih, 1300 tahun, orang itu mengira bahwa piramid itu batu. Memang ya tampaknya itu memang batu. Yang piramid itu tumpuan-tumpuan batu yang dibikin bangunan yang hebat begitu. Ya, sedangkan di Mesir itu lo jarang ada batu. Lah itu mereka cari batu itu di mana itu? Lah setelah 1400 sekarang ini, peneliti-peneliti dari Perancis itu meneliti itu batu-batu piramid itu, ternyata itu bukan batu, itu adalah tanah liat yang dibakar. Tapi orang itu ngertinya itu setelah 1000 tahun lebih, 1300 tahun lebih baru tahu. Dalam Quran tidak ada perintah Fir'aun kepada Haman suruh bangunkan rumah dari batu, nggak ada. Tetapi Fir'aun menyuruh Haman supaya membangunkan bangunan-bangunan tinggi-tinggi dari tanah liat, dari lumpur. Nah, setelah 1400 tahun diketahui ternyata piramid-piramid itu tuh dari lumpur, dibakar sehingga tampaknya kayak batu. Sehingga peneliti-peneliti itu sebagian terus masuk Islam. Nah, ini
nggak masuk akal ini ya. Semua orang mengira piramid itu batu lah, kalau ternyata bukan batu loh. Saya dulu itu juga sering melihat piramid waktu saya di Mesir itu. Carinya batu itu dari mana? Yang sekitar sini ini kelihatannya nggak ada batu. Kok bisa tadi tumpuan batu bergunung-gunung dibangun kayak begini nih? Carinya itu bagaimana? Kalaupun bisa dicari tempat-tempat yang jauh, terus numpuknya itu bagaimana? Zaman itu belum ada katrol, belum ada bulldozer, batu sekian-sekian gedenya dibawa ke atas, terus bagaimana numpuknya? Ya, setelah 1400 tahun diketahui bahwa itu bukan batu, tanah liat. Ditumpuk itu tanah yang mudah aja, ini dibakar di situ. Nah, cara pembakarannya itu sampai sekarang belum diketahui itu bagaimana. Wallahu alam itu. Ini jadi cerita-cerita Al-Quran yang ringkas-ringkas itu sebetulnya ada rahasianya. Allah tahu segala-galanya. Kalau diceritakan ringkas-ringkas itu ada rahasianya. Mungkin satu saat nanti ahli-ahli sejarah akan bisa menyimpulkan adanya Nabi Al-Yasa, adanya Nabi Dzulkifli. Mungkin satu saat bisa terjadi begitu, ditemukan kuburannya atau bagaimana, Allah alam. Karena sejarah-sejarah Fir'aun yang ditulis orang-orang sekarang itu bukan dari buku, itu dari penggalian itu tadi. Batu-batu tadi itu, batu-batu itu ada tulisan-tulisan mereka, dari situ mereka susun sejarah itu. Di Quran disebutkan ringkas-ringkas saja. Jadi Quran ini kalamullah ini kan. Quran itu kalamullah. Memang kadang-kadang otak manusia itu nggak nyutut, nggak sampai apa sebetulnya rahasia yang terkandung di situ itu. Tapi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim ini memberikan kemudahan kepada kita. Apa kemudahannya? Walaupun kita nggak paham dengan secara 100%, itu kita ini bisa ambil manfaat dari Quran. Walaupun nggak ngerti, walaupun nggak ngerti maknanya, nggak ngerti maksudnya, kita baca alif lam mim, kita akan dapat pahala juga. Dan ini sudah sunnatullah. Sunnatullah itu kita ini banyak mengambil manfaat dari perkara-perkara yang kita tidak ngerti. Coba makanan yang kita makan tiap hari itu, apa kamu ngerti isinya apa? Itu ahli-ahli farmasi mengatakan ini di situ ada sengnya, di situ ada besinya, gitu. Di situ ada karbohidratnya, di situ ada ini, ada itu, ada ini. Jadi kita mana ngerti? Pokoknya tiap hari makan sambal masuk, sayur masuk, ya udah. Ini walaupun nggak ngerti, kalau kamu makan kenyang apa enggak? Kenyang dong, kenyang juga walaupun nggak ngerti. Tiap hari ambil manfaat dari matahari. Kita nggak ngerti apa kandungan sinar matahari itu. Tapi yang jelas kalau ada matahari itu kok badan jadi hangat, jadi enak. Tapi isinya apa kita nggak tahu, tapi kita ambil manfaat. Begitu juga Al-Quran, kamu harus begitu. Walaupun mungkin beberapa ayat, mungkin beberapa surat kamu tidak tahu maksudnya, kamu baca aja. Nanti itu kamu akan dapat manfaat walaupun nggak ngerti. Ini termasuk barokahnya Quran itu begitu itu.
Ada orang punya perasaan Quran itu seperti kitab-kitab yang lain yang ditulis manusia, sehingga mereka punya perasaan ngerti semua isinya Al-Quran. Akhirnya mereka ini jadi orang-orang linglung, tidak bisa mengambil manfaat dari Quran. Perasaannya Quran itu gitu-gitu saja, saya sudah ngerti semua, malah nggak pernah mau baca Quran. Itu pendidikannya orang-orang Barat atau orang-orang Islam yang ikut-ikutan mereka itu gitu. Quran itu sudah ngerti semua, isinya ya begitu itu. Untuk apa ngapalkan Quran? Isinya ya begitu-begitu saja. Maka kita katakan kepada mereka, lah kamu itu nasi tiap hari itu ya makan, padahal nasi ya begitu-begitu saja toh. Air itu ya begitu-begitu saja kok, tiap hari makan, tiap hari minum. Kamu nggak bosan? Lah itu kan penting. Quran juga begitu juga. Walaupun begitu-begitu saja kata kamu, sebetulnya di dalam itu ada macam-macam hal. Sebagaimana yang sudah saya terangkan sejelas dulu itu. Ya, Al-Quran ini, orang memahami Al-Quran tidak sama ya. Al-Quran itu ada yang bisa dipahami oleh semua orang yang bisa bahasa Arab, ada. Tapi dalam Al-Quran juga ada hal-hal yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama. Bahkan ada dalam Quran ini hal-hal yang ulama biasa tidak bisa paham. Ini ulama-ulama tingkat tinggi bangsa, para imam-imam ini bisa memahami. Bahkan dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para wali-wali Allah. Pemahamannya bukan dasarkan nahwu, sorob, balaghah, mantik, tidak, tapi karena kejernihan hatinya. Bahkan dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang tidak bisa dipahami kecuali oleh Rasulullah sendiri. Bahkan dalam Quran itu ada hal-hal yang paham sedang sebenarnya hanya Allah saja. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hakikatnya, maknanya itu ada yang tahu juga hanya Allah sendiri. Nabi pun tidak tahu ada. Firman Allah,